Pada tanggal 26 September tahun 2022, sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar di jalanan kota Santou, Provinsi Guangdong. Ketika seorang siswa berusia 16 tahun melintas dan melihat api, dia meminjam alat pemadam kebakaran dari sebuah toko serbada terdekat dan menggunakan dua alat pemadam kebakaran secara berurutan. Setelah sekitar 5 menit, api berhasil dikendalikan. Polisi kemudian tiba di lokasi kejadian, dan untungnya tidak ada yang terluka. Didorong oleh kebijakan subsidi Partai Komunis China, penjualan kendaraan listrik China telah melampaui kendaraan berbahan bakar tradisional. Namun, kendaraan listrik sering mengalami kecelakaan seperti ledakan dan kegagalan kemudi otomatis. Mari kita bahas topik ini hari ini. Jutaan kendaraan listrik dilaporkan ditinggalkan di tempat yang disebut kuburan kendaraan listrik di China, dan lokasinya berada di setidaknya 6 kota, termasuk Hangzhou, Nanjing, dan Chongqing. Ini jelas mobil baru, mengapa dibiarkan beristirahat di sini? Faktanya, mobil-mobil zombie ini digunakan oleh produsen untuk menipu subsidi pemerintah China. Untuk mendorong produsen mobil memproduksi kendaraan energi baru, pemerintah China memberikan subsidi dengan berbagai tingkatan, mulai dari ribuan hingga puluhan ribu dolar untuk setiap kendaraan listrik yang diproduksi. Beberapa produsen memproduksi mobil listrik dalam skala besar dan kemudian mengandalkannya untuk menerima subsidi pemerintah. Namun, karena mobil-mobil ini sama sekali tidak memiliki daya saing pasar, mereka tidak dapat dijual dan menumpuk di kuburan kendaraan listrik. Meskipun China telah memproduksi sejumlah besar kendaraan listrik di bawah promosi pemerintah, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam kematangan teknologi dan standar keselamatan. Baru-baru ini, kecelakaan mobil listrik Xiaomi SU7 menjadi sorotan. Beberapa hari yang lalu, sebuah Xiaomi SU7 menabrak pembatas jalan dan terbakar di jalan tol di Provinsi Anhui. Pintu mobil terkunci secara otomatis, menyebabkan 3 mahasiswi di dalam mobil terbakar hingga tewas. Berita terkait dengan cepat diblokir di media sosial China. Pada tanggal 30 Maret, sebuah video beredar secara daring menunjukkan sebuah Xiaomi SU7 terbakar di jalan raya di China. Gambar lain menunjukkan bahwa bagian depan mobil hampir hangus seluruhnya. Informasi dari situs web layanan perjalanan jalan tol Provinsi Anhui menunjukkan bahwa di ruas jalan tol G0321 kota Chizhou pada pukul 23.12 tanggal 29 Maret, sebuah mobil dengan nomor polisi EAV 1226 bertabrakan dengan pembatas jalan tengah dan terbakar. Seorang warganet dengan nama daring, Live in Peaceful Time, hidup di masa damai, memposting bahwa dia adalah ibu dari salah satu gadis yang meninggal. Putrinya dan 2 gadis lainnya pergi ke kota Chizhou, Provinsi Anhui, untuk mengikuti ujian pegawai negeri sipil. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 22.45 hari itu. Mobil menabrak pembatas jalan dan terbakar, tetapi pintunya terkunci secara otomatis, mencegah ketiga orang tersebut melarikan diri dari api. Api berkobar selama 1 jam sebelum petugas pemadam kebakaran dan polisi lalu lintas tiba. Ibu tersebut mengeluh dengan getir, mengapa teknisi Xiaomi pantas mati? Mengapa mereka merilis barang yang belum matang seperti itu hingga membahayakan orang? Anak saya adalah seorang mahasiswi di usia yang sedang mekar. Mereka seharusnya tidak menderita siksaan seperti ini. Warganet lain mengatakan bahwa gadis dalam kecelakaan itu adalah keponakannya yang berusia 23 tahun dan akan segera lulus kuliah. Dia pergi ke Chizhou, Anhui, bersama 2 teman sekelasnya untuk mengikuti ujian pegawai negeri sipil. Tanpa diduga, mobil tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pembatas jalan di jalan raya. Pintu-pintu terkunci, bagian depan mobil terbakar dan menjadi abu. Song Yan adalah anggota keluarga salah satu gadis yang meninggal. Ini adalah video yang dia posting. Saya dari kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Nama saya Su Yun. Ini kartu identitas saya, dan Anda dapat melihatnya dengan jelas. Polisi mengatakan bahwa analisis awal adalah mobil itu hangus seluruhnya, seperti yang bisa dilihat semua orang di foto. Pintu mobil terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. 2 gadis pertama keduanya terbakar hingga tewas. Gadis di kursi belakang diselamatkan oleh orang yang lewat, tetapi dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Salah satu gadis itu adalah anak tunggal dalam keluarga, dan semua orang tuanya sangat sedih. Saya pergi ke sana hari ini untuk melihat bagaimana polisi mengkonfirmasi kecelakaan itu. Ketika kami pergi ke sana pada hari pertama, diagnosis awal polisi adalah pintu mobil terkunci, seperti itu. Mengenai situasi spesifiknya, kita harus menunggu dan melihat apa yang dikatakan polisi. Hari ini, Mr. Hu, nama samaran, pacar salah satu gadis yang meninggal, mengatakan kepada media daratan bahwa pacarnya mengendarai mobil itu hari itu. Sebelumnya, pacarnya telah mengemudi selama 3 tahun. Dia memindahkan Xiaomi SU7 ke pacarnya setengah tahun yang lalu. Sebelum kecelakaan, pacarnya telah mengemudi lebih dari 10.000 km dan merupakan pengemudi yang terampil.
Mr. Hu mengatakan bahwa ketiga gadis itu berangkat dari Wuhan sekitar pukul 17 hari itu, dan mereka beristirahat 2 kali di jalan. Pertama kali adalah antara pukul 19 dan pukul 20 ketika pacarnya mengisi daya mobil dan beristirahat. Kedua kalinya adalah pukul 21 ketika mereka keluar dari jalan tol untuk beristirahat lagi. Setelah itu, kecelakaan terjadi pada pukul 22.44. Mr. Hu mengungkapkan bahwa hingga tanggal 1 April kelompok kerja Xiaomi masih belum menghubungi keluarga. Seorang juru bicara Xiaomi menanggapi insiden tersebut dengan mengatakan bahwa kendaraan berada dalam mode ban Mr. Mengemudi Cerdas Noah sebelum kecelakaan. Karena pembangunan dan perbaikan jalan, kendaraan mendeteksi rintangan, mengeluarkan peringatan, dan mulai melambat. Pengemudi kemudian mengambil alih kendaraan dan memasuki mode mengemudi manual, dan kemudian kendaraan bertabrakan dengan tumpukan beton pembatas jalan. Kecepatan terakhir yang dapat dikonfirmasi oleh sistem sebelum tabrakan adalah sekitar 97 km per jam. Menanggapi hal tersebut, seorang warganet mengatakan bahwa Xiaomi menyalahkan pengemudi sepenuhnya, seolah-olah tabrakan itu disebabkan oleh kegagalan pengemudi untuk melambat tepat waktu. Tetapi masalahnya adalah dari catatan mengemudi yang dirilis oleh Xiaomi, kita dapat melihat bahwa sistem mengemudi cerdas mengeluarkan peringatan perlambatan pada pukul 10.44 dan pada pukul 10 jam 44 menit 26 detik mobil sudah bertabrakan. Bagaimana mungkin pengemudi bereaksi dalam 2 detik? Ayah salah satu korban bertanya, ketika mobil mendeteksi rintangan di depan, bukankah seharusnya AEB, Automatic Emergency Braking, diaktifkan segera untuk melambat? Dari peringatan detik ke-44 hingga tabrakan detik ke-46, mobil dapat melakukan banyak hal dalam 2 detik, tetapi manusia tidak dapat melakukan apapun. Saya benar-benar ingin mengeluh tentang kecelakaan lalu lintas Xiaomi. Saya tidak mengeluh tentang Xiaomi, tetapi tentang kendaraan energi baru. Saya pikir masalah ini akan ada di semua kendaraan energi baru. Pertama-tama, logika swakemudi membuat saya speechless, terdiam. Ketika menghadapi keadaan darurat selama mengemudi cerdas, reaksi pertama mobil adalah langsung menyalahkan pengemudi. Saya pikir semua orang yang pernah menggunakan mengemudi cerdas pasti pernah mengalami situasi ini. Dulu saya pikir masalah ini tidak terlalu besar, tetapi sekarang saya menyadari masalahnya sangat serius. Lihat catatan mengemudi yang dirilis oleh Xiaomi, diserahkan kepada manusia untuk ditangani pada pukul 44.24, pada pukul 44.26, 2 detik kemudian mobil sudah menabrak. Saya hanya ingin tahu siapa yang bisa bereaksi dalam 2 detik ini. Kemudian, blogger tersebut juga mengatakan bahwa banyak orang memposting video yang mengatakan bahwa pintu mobil memiliki pegangan mekanis dan dapat dibuka dari dalam. Namun, metode pembukaan pintu mekanis ini biasanya tersembunyi, yang berarti jarang digunakan dan pengemudi tidak dapat mengingat di mana letaknya sekaligus. Terlebih lagi, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil terbakar dan orang-orang dalam keadaan linglung. Untuk alasan keamanan, perusahaan mobil seharusnya tidak diam-diam menyembunyikan perangkat penyelamat jiwa dan tombol fisik ini. Informasi resmi Xiaomi menunjukkan bahwa sistem mengemudi cerdas Xiaomi dibagi menjadi 2 solusi, yaitu Xiaomi Pilot Pro dan Xiaomi Pilot Max. Versi standar Xiaomi SU7 dilengkapi dengan versi Pro dari sistem mengemudi cerdas, tetapi tidak dengan radar laser. Beberapa teknisi menganalisis bahwa tanpa lidar, efek pengenalan mode visual murni di malam hari relatif buruk, dan mungkin ada masalah dengan pengenalan rintangan yang tidak tepat waktu dan tidak akurat. Setelah kecelakaan tragis ini, banyak warganet percaya bahwa teknologi kendaraan listrik masih belum matang dan ada masalah keamanan. Seorang warganet berkata, berhenti memproduksi mobil listrik, berhenti bermain-main dengan nyawa. Oke, mobil bensin juga bisa mengalami kecelakaan, tetapi tidak seseram mobil listrik. Mobil bensin lebih matang. Beberapa ahli menunjukkan bahwa baterai kendaraan listrik meledak terlalu cepat dan sangat mematikan, jadi pengemudi harus menghindari ketergantungan berlebihan pada fitur otomatis kendaraan listrik. Daya ledakan kendaraan listrik jauh lebih besar daripada kebakaran sendiri kendaraan, yang menyebabkan bahaya lebih besar bagi orang. Waktu untuk melarikan diri sangat singkat, dan bahkan bisa menjadi abu dalam beberapa detik atau 10 detik. Oleh karena itu, ketika kita mengendarai kendaraan listrik, kita harus memberikan perhatian khusus pada pengendalian kecepatan, terutama tidak hanya menyerahkan mobil kepada apa yang disebut sistem mengemudi cerdas dan mengabaikan keselamatan kita sendiri. Bagi pengemudi China, ketergantungan berlebihan pada fitur otomatis kendaraan listrik dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan. Video berikut adalah contoh lain. Kecelakaan lain yang melibatkan parkir otomatis baru-baru ini. Seorang pemilik M7 mengaktifkan fungsi parkir otomatis, keluar dari mobil, bertepuk tangan, dan pergi. Pada saat itu,
sebuah mobil pickup Wuling bergerak maju sebentar lalu berhenti. M7 bergerak maju sebentar lalu mulai mundur, tetapi bagian depan mobil menggores bak belakang Wuling, yang membuat pemilik Wuling terkejut. Jadi pertanyaannya adalah, jika mobil parkir otomatis mengalami kecelakaan, apakah asuransi akan membayar klaimnya? Tidak mudah bagi pengemudi China untuk mendapatkan kompensasi asuransi. Sementara tragedi ledakan Xiaomi SU7 terus membara, kecelakaan ledakan mobil listrik lain terjadi di kota Linyi, Provinsi Shandong. Pada tanggal 2 April, beberapa video dan foto beredar secara daring di China menunjukkan sebuah kendaraan listrik terbakar dan meledak di pinggir jalan Kayong di kota Linyi. Untungnya, pemiliknya tidak terluka parah. Dilihat dari video, ledakannya sangat dahsyat. Sasis mobil tampak utuh, tetapi bagian depan sudah hancur berantakan, dan bagian belakang terlempar berkeping-keping, berserakan di area puluhan meter. Beberapa puing bahkan terbang melintasi jalan. Ada sebuah mobil putih yang diparkir di depan mobil yang meledak. Di samping mobil itu ada seorang pria yang celana dan bajunya terbakar sebagian. Dia diduga adalah pengemudi yang melarikan diri dari kendaraan yang meledak. Tampaknya pria itu tidak terluka parah kecuali luka bakar. Beberapa media daratan melaporkan bahwa berdasarkan plat nomor dan logo, kendaraan yang meledak adalah van listrik merek Wuling. Seorang warganet setempat mengatakan bahwa tangki gas di dalam mobil meledak dan kaca jendela sekolah terdekat pecah. Pedagang di sekitar mengatakan ledakannya keras seperti guntur dan kemungkinan silinder hidrogen di mobil yang meledak dan terbakar. Namun, sebuah video menunjukkan bahwa mobil itu terbakar dan lokasi ledakan tampaknya berada di bagian depan mobil. Ledakan itu menghasilkan bola cahaya putih dan mengeluarkan sejumlah besar benda yang tampak seperti puing-puing putih. Beberapa warganet mengungkapkan bahwa mobil itu tiba-tiba terbakar saat dikendarai, memicu ledakan silinder hidrogen di dalam mobil. Sepeda listrik di China juga sering terbakar sendiri. Ini adalah adegan yang sangat mendebarkan yang terekam oleh kamera pengawas. Sekitar pukul 10 pagi, kebakaran terjadi di tempat parkir sepeda listrik di depan saya. Sebuah sepeda terbakar dan asap hitam mengepul seketika. Dalam beberapa detik, api membesar dan menyebar ke area sekitarnya. Jika begitu banyak sepeda listrik terbakar, kerugiannya akan sangat besar. Petugas keamanan juga sangat berdedikasi. Dia menyadari keanehan itu pertama kali dan bergegas dengan alat pemadam kebakaran. Api sekarang telah menyebar hingga 2 meter. Petugas keamanan mencoba memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran, tetapi setelah menyemprotkan semua alat pemadam, dia masih tidak dapat memadamkan api. Kemudian, petugas keamanan lain tiba. Namun, sudah ada lebih dari selusin sepeda listrik yang terbakar saat itu, yang tidak dapat dipadamkan oleh satu alat pemadam kebakaran. 2 menit kemudian, api benar-benar di luar kendali. Kedua petugas keamanan tahu tidak ada jalan keluar, jadi mereka mulai menyelamatkan sepeda. Mereka mencoba mendorong sepeda keluar, tetapi semuanya terkunci dan bertumpuk rapat. Pada saat mereka mendorong keluar 2 sepeda listrik, api sudah mencapai bagian depan mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan sepeda-sepeda ini menjadi abu. Ratusan sepeda listrik hangus menjadi abu. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Terbakar, apakah mobil akan meledak? Sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat menunggu lampu lalu lintas. Mobil itu meledak dan api serta asap tebal terus keluar dari atap. Ada sebuah mobil putih yang diparkir di samping kendaraan yang terbakar. Tetapi karena lampu lalu lintas di persimpangan berwarna merah, mobil putih itu tidak berani bergerak maju dan hanya bisa berhenti di tempatnya tanpa bergerak. Tetapi api dari kendaraan di dekatnya akan segera membakar mobil putih itu. Adegan ini membuat orang yang lewat di dekatnya sangat cemas, dan mereka tidak tahu apakah ada orang di dalam mobil yang terbakar itu. Pengemudi mobil putih di sampingnya pasti sangat cemas saat ini. Dia khawatir akan didenda dan dihukum jika dia maju, dan dia juga khawatir akan terbakar oleh mobil di sampingnya. Pada saat yang sangat kritis ini, seorang pejalan kaki berlari ke jendela mobil putih dan melambai dengan putus asa, meminta pengemudi untuk segera pergi. Baru kemudian mobil putih itu pergi. Namun, api di dalam kendaraan semakin hebat saat ini. Apakah masih ada orang di dalam mobil? 车上是否还有人呢？ Industri otomotif China sangat kompleks, sulit dipahami, dan perang harga yang brutal telah memaksa harga kendaraan listrik turun berulang kali. Untuk mengurangi biaya, perusahaan mobil menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah. Pada tanggal 29 Maret, seorang pemilik mobil wanita di Beijing memposting video secara daring mengeluh bahwa pedal gas Neo ES8 barunya, yang dia beli seharga 70.000 yuan, rusak setelah lebih dari sebulan pembelian dan hanya 20 hari pemakaian.
Dia menemukan bahwa pedal itu terbuat dari plastik. Video tersebut menunjukkan bahwa patahan terjadi pada sambungan pedal. Tidak hanya patahannya sangat tipis, tetapi juga ada lubang di tengahnya. Wanita itu bertanya bagaimana keselamatan jiwa pengemudi dapat dijamin. 这是这个 ES8。 Ini adalah model ESA 2024 terbaru. Mari kita lihat kode identifikasi kendaraan terlebih dahulu. Ini benar-benar baru dengan hanya 1000 km dan lebih dari 30 hari pemakaian. Faktanya, baru dipakai lebih dari 20 hari. Ada masalah serius seperti itu. Pedal gasnya patah hari ini. 刚开 Saya mendengar suara berderak, dan setelah membukanya, saya melihat terbuat dari plastik semacam ini. Sangat tipis, mungkin tidak setebal sumpit sekali pakai, bahkan lebih tipis dari sumpit sekali pakai, dan patah. Saya angkat dan lihat terbuat dari plastik. Goyangkan, dan goyang bolak-balik. Siapa yang berani menggunakan bahan seperti itu? Siapa yang berani mengendarainya? Berani-beraninya Anda mengendarai mobil seperti ini. 就这样直接就左右都可以晃，就这样一个材质，谁敢用啊？谁敢开？怎么开这样的车？